Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Ibu Siti Jamnah. Hari ini Ibu harapkan kalian semua sehat walafiat dan tidak kurang satu apapun. Alhamdulillah, pada hari ini kita berjumpa lagi dengan mata pelajaran tematik. Dan hari ini kita akan belajar tentang keberagaman yang ada di Indonesia. Nah, tapi sebelum itu, terlebih dahulu kita berdoa sebelum memulai pembelajaran pada hari ini. Berdoa dimulai. Selesai. Nah, hari ini sebelum kita memulai pembelajaran, ada baiknya kalian mendengarkan salah satu lagu daerah dari Kalimantan Timur, tepatnya di daerah Kabupaten Pasir. Nah, untuk itu simak dan dengarkan terlebih dahulu lagu berikut ini ya. Dan lagu ini kalian sudah pasti pernah mendengar. Nah, supaya kalian lebih mengenal lagi lagu daerah yang berasal dari Kabupaten Pasir, marilah kita bersama-sama mendengarkan lagu daerah ini dulu ya. Selamat menikmati. Selesai. Nah, setelah mendengarkan lagu tadi, tiba saatnya Ibu Jamnah akan menjelaskan materi kita pada pagi hari ini, yaitu masih dengan tema yang sama ya, tema 1 tentang indahnya kebersamaan. Dan ini masih pembelajaran subtema 1. Nah, hari ini pembelajaran kita yaitu mata pelajaran IPS yang masih termuat di dalam tematik ya. Nah, di sini kalian akan belajar tentang bentuk-bentuk keragaman yang ada di Indonesia. Nah, keragaman suku bangsa. Itu yang akan kita pelajari hari ini. Nah, apa sih suku bangsa itu? Nah, suku bangsa adalah sekelompok golongan yang hidup bersama di suatu tempat dan memiliki ciri-ciri budaya yang sama. Perempuan suku Bali memakai kebaya dalam kehidupan sehari-hari. Mereka membuat anyaman sebagai tempat sesajen secara bergotong royong. Nah, jadi suku bangsa itu adalah sekelompok golongan yang hidup bersama di suatu tempat dan memiliki ciri-ciri budaya yang sama. Nah, contoh suku bangsa yang ada di Indonesia. Nah, di sini ada beberapa yang Ibu ambil. Suku bangsa yang ada di Indonesia, Ibu ambil hanya 6. Sebenarnya kita punya banyak sekali beragam suku bangsa yang ada di Indonesia, tapi di sini Ibu Jamnah hanya membahas 6 suku bangsa yang ada di Indonesia. Yang pertama, yaitu Pulau Sumatera, di mana pada Pulau Sumatera itu terdapat suku Batak, suku Minangkabau, dan suku Aceh. Kemudian, yang kedua, Pulau Jawa dan Bali. Mereka memiliki suku Jawa,
suku Sunda, suku Betawi, dan suku Bali. Nah, yang ketiga, tempat kita ini yaitu Pulau Kalimantan, di mana pada Pulau Kalimantan itu terdapat suku Dayak, suku Banjar, suku Melayu. Nah, kalau di Kabupaten Pasir sendiri, itu terdapat suku Pasir, kemudian Bugis, dan lain sebagainya karena kita sudah berbaur ya dengan suku-suku lainnya. Nah, kemudian yang keempat, Sulawesi, yang dimana pada daerah Sulawesi itu terdapat suku Bugis, suku Minahasa, dan suku Buol. Yang kelima, Kepulauan Nusa Tenggara, di mana pada Kepulauan Nusa Tenggara terdapat suku Sasak, suku Sumba, dan suku Dawan. Dan yang keenam, Kepulauan Maluku dan Papua, itu terdapat suku Tobelo, suku Dani, dan suku Asmat. Nah, jadi hari ini yang Ibu sampaikan itu ada 6 suku bangsa di Indonesia, tapi sebenarnya kita punya banyak sekali suku bangsa yang ada di Indonesia ya. Bukan hanya ke-6 ini saja. Nanti kita akan belajar lagi lebih lanjut di materi berikutnya. Selanjutnya, yang kedua yaitu keragaman bahasa. Apa sih bahasa itu? Nah, di sini bahasa diterjemahkan sebagai alat komunikasi yang digunakan oleh manusia. Bahasa yang digunakan setiap suku bangsa berbeda-beda. Contoh bahasa daerah, bahasa Batak itu berasal dari Sumatera Utara, bahasa Sunda berasal dari Jawa Barat, bahasa Betawi berasal dari DKI Jakarta. Nah, di sini ada contoh kumaha damang, baak aba. Nah, ini kumaha damang ini berasal dari Jawa Barat atau bahasa Sunda. Selanjutnya, keragaman rumah adat. Nah, di sini setiap provinsi di Indonesia memiliki rumah adat yang berbeda. Nah, ini adalah contoh rumah tongkonan, rumah adat yang berasal dari Sulawesi Selatan. Nah, bisa kalian lihat ya bagaimana contoh dari rumah adat Sulawesi Selatan. Nah, yang kedua di sini ada rumah adat dari Kalimantan Timur. Namanya adalah rumah lamin. Nah, bentuk rumah adat kita itu seperti ini ya. Yang ketiga, rumah joglo yang berasal dari Jawa Tengah. Yang keempat, rumah gadang berasal dari Sumatera Barat. Honai berasal dari Papua. Nah, itu tadi ada beberapa macam rumah adat ya. Sebenarnya kita punya banyak. Setiap provinsi itu memiliki rumah adat, tapi di sini Ibu Jamnah hanya membahas beberapa saja. Selanjutnya yaitu tentang keragaman tarian. Tari adalah salah satu bentuk kesenian yang memadukan antara gerakan tubuh dan iringan musik. Nah, di sini ada gambar tari, di mana nama tari ini adalah tari kecak. Tari kecak itu berasal dari Bali. Nah, sebelumnya kita pernah belajar tentang tari-tarian dari berbagai macam daerah. Nah, di sini Ibu ingatkan kembali, tari kecak itu berasal dari Bali. Yang kedua, nah ini tari burung enggang berasal dari Kalimantan Timur. Jadi kita punya corak baju itu, pakaian adat kita itu seperti ini ya. Nah, selanjutnya tari cendrawasih ini berasal dari Bali. Kemudian tari perang berasal dari Papua. Tari jaipong berasal dari Jawa Barat. Nah, sekarang kita masuk ke keragaman pakaian tradisional. Pakaian adat atau pakaian tradisional merupakan pakaian khas suatu daerah yang biasanya dipakai dalam acara adat. Nah, di sini ada 3 contoh yang Ibu ambil, yang Ibu sampaikan kepada kalian. Contoh pakaian adat, yang pertama itu ada bundo kanduang, itu berasal dari Sumatera Barat. Beskap berasal dari Jawa Tengah, kemudian payas berasal dari Bali. Nah, di sini kalian bisa lihat contoh baju payas yang berasal dari Bali itu seperti ini. Sedangkan yang berasal dari Sumatera Barat itu seperti ini, bundo kanduang namanya ya. Lanjut, keragaman senjata tradisional. Nah, di sini ada 3 contoh. Senjata tradisional digunakan sebagai pelengkap pakaian adat. Nah, di sini ada 3 contoh senjata yang berasal dari Aceh, Jawa, dan Sumatera Selatan. Nah, kalau dari Aceh itu dinamakan rencong. Nah, contohnya seperti ini, bisa kalian lihat gambarnya. Kemudian yang kedua ada keris, ini berasal dari Jawa. Yang ketiga ada tombak trisula, berasal dari Sumatera Selatan.
Nah, kemudian setelah kita belajar tadi tentang senjata tradisionalnya, sekarang kita belajar tentang keragaman alat musik tradisional. Setiap provinsi memiliki alat musik tradisional. Cara memainkan alat musik tradisional pun beragam. Nah, contoh alat musik tradisional yaitu ada tambo yang berasal dari Aceh, kemudian angklung berasal dari Jawa Barat, dan tipa berasal dari Papua. Nah, ini adalah contoh alat musik tradisional yang dinamakan tipa. Tipa ini berasal dari dari daerah Papua ya. Baik, sepertinya sampai di sini materi kita pada hari ini. Adapun tugas harian seperti biasanya, nah hari ini hanya 4 soal. Kerjakan di buku tugas kalian, simak baik-baik penjelasan yang tadi. Kalau belum paham, disimak lagi. Kalau ada yang belum dimengerti sama sekali, boleh ditanyakan. Nah, di sini soalnya ada 4 ya. Yang pertama, disebut apakah rumah adat Kalimantan Timur? Yang kedua, apa nama tarian yang berasal dari Kalimantan Timur? Yang ketiga, suku apa saja yang ada di Pulau Kalimantan, Jawa, dan Sumatera? Yang keempat, alat musik angklung berasal dari provinsi mana? Nah, jadi ada 4 tugas harian kalian hari ini. Dikerjakan dengan baik. Jika ada kesulitan, boleh ditanyakan. Insya Allah Ibu Jamna selalu siap menjawab setiap pertanyaan dari kalian sampai kalian paham ya. Nah, terima kasih untuk hari ini. Tapi sebelum kita tutup mata pelajaran kita pada hari ini, kita ucapkan Alhamdulillahirabbil alamin, dan tidak lupa kita menutup dengan doa. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Berdoa dimulai. Selesai. Terima kasih telah menyaksikan dan memperhatikan penjelasan dari Ibu Jamna dengan baik. Semoga penjelasan dari Ibu Jamna dapat dipahami. Dan apabila ada kekurangan, Ibu Jamna mohon maaf. Semoga di lain waktu Ibu Jamna bisa memperbaiki kesalahan Ibu Jamna pada hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Ibu ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di hari esok.